Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak ustazah yang soleh dan solehah selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Juga ayah bunda yang mendampingi Ananda belajar di rumah. Nah, kemarin kita sudah melakukan evaluasi pembelajaran tentang pecahan. Hari ini ustazah akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang KPK dan FPB. Ada yang tahu kepanjangan dari KPK dan FPB? Pintar sekali. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Sedangkan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Gimana nih cara mencari KPK dan FPB dalam matematika? Simak ya penjelasan ustazah sampai habis. Pada pembelajaran ini ada dua kompetensi dasar. Yang pertama, menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor dan kelipatan suatu bilangan. Dan tujuan dari pembelajaran ini yaitu Anda semua dapat menjelaskan apa itu faktor dan kelipatan suatu bilangan. Nah, sekarang perhatikan gambar di samping. Ada yang tahu itu gambar apa? Yap, itu adalah air mancur yang biasanya kalian lihat pada malam hari atau biasa kalian lihat di televisi maupun di YouTube. Air mancur tersebut memancarkan airnya mengikuti irama musik. Atau biasanya air mancur itu disebut sebagai air mancur menari. Nah, apa nih hubungannya dengan KPK dan FPB? Jadi, tahukah kalian untuk mengatur memancarnya air supaya sesuai dengan irama musik itu digunakan KPK. Terus bagaimana caranya? Nah, ini ustazah akan jelaskan satu per satu. Sebelum kita belajar tentang FEB dan KPK, ustazah mau jelaskan dulu nih yang awal, yaitu tentang faktor dan kelipatan bilangan. Apa sih itu faktor dan kelipatan bilangan? Nah, coba simak cerita berikut ini. Di suatu sekolah, ada dua sahabat yang bernama Hanan dan Syifa. Mereka berdua suka sekali ke perpustakaan. Hanan suka meminjam buku di perpustakaan setiap 4 hari sekali. Sedangkan Syifa suka meminjam buku di perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dalam matematika, kita bisa menghitung nih, kapan sih mereka akan ketemu di perpustakaan? Nah, untuk menghitungnya, nanti kita akan menggunakan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, tadi ustazah kan bilang, kita pertama akan mempelajari tentang faktor bilangan dan kelipatan bilangan. Anak-anak ustazah ada yang tahu apa itu faktor bilangan? Misal nih ditanyakannya, faktor dari 12. Ada yang mengerti maksud dari itu? Nah, ustazah akan kasih contoh supaya anak-anak lebih memahami apa sih faktor itu dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, seperti ini. Kita mencari bilangan-bilangan yang ketika dikalikan itu akan menghasilkan 12.
Ustazah ambil contoh angka 12. Angka 12 selanjutnya bisa kita tuliskan nih. Seperti ini. 12 itu sama dengan hasil dari perkalian 1 dikali 12. Juga 12 itu hasil perkalian 2 dikali 6. Atau 3 dikali 4. Atau 4 dikali 3. Atau 6 dikali 2. Di sini ada beberapa angka. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, bilangan-bilangan itu yang disebut sebagai faktor. Namun, ada beberapa angka yang sama nih. Untuk angka-angka yang sama, cukup dituliskan hanya satu kali. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi faktor bilangan itu dapat diartikan seperti ini. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang habis membagi bilangan lain dan hasil baginya adalah bilangan asli. Nah, itu tadi tentang faktor bilangan. Selanjutnya adalah tentang kelipatan bilangan. Apa sih kelipatan bilangan? Nah, coba perhatikan kalender berikut. Ini kalender pada bulan Mei tahun 2017. Pada hari Minggu, coba kalian lihat. Tanggalnya adalah 7, 14, 21, dan 28. Nah, angka-angka tersebut itu merupakan bilangan kelipatan 7. 7, 14, 21, dan 28 itu disebut sebagai bilangan kelipatan 7. Kemudian apa sih pengertian kelipatan bilangan? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Apakah anak-anak ustazah masih ingat bilangan asli itu apa? Yap, bilangan asli itu adalah, contohnya bilangannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Contohnya, tentukan bilangan kelipatan 2. Untuk menyelesaikannya, kita mengalihkan bilangan 2 ini dengan bilangan asli. Bilangan asli yang pertama adalah 1. Kita kalikan 1 dikali 2, maka hasilnya 2. Kemudian 2 dikali 2 itu kan nilainya sama dengan 2 ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 4. Kemudian bilangan asli yang ketiga, 3 dikali 2 sama nilainya dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. Dan hasilnya adalah 6. Kemudian 4 dikali 2 itu sama artinya dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan nilainya 8. Dan seterusnya. Jadi bilangan kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Jadi, hasil perkalian bilangan kelipatan dengan bilangan asli itu adalah hasil dari kelipatannya. Seperti itu. Itu tadi penjelasan dari ustazah tentang faktor dan kelipatan. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya ya. Kalau misal ada yang masih belum paham atau ada yang mau ditanyakan, silakan beri komentar di Classroom. Nanti ustazah jawab ya. Ustazah tunggu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.